Mari lebih dahsyat lagi kita berikan tepuk tangan di atas kepalamu bagi Raja di atas segala Raja. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih kami boleh kembali beribadah di gerejamu yang kudus, menikmati kuasa pujian penyembahan, menikmati tubuh dan darah Yesus. Terima yang terbaik dari kerajaan surga, pengurapan dengan minyak kudus. Bahkan kami akan duduk diam diberkati firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi perang Allah, memerangi segala roh jahat yang berusaha mengganggu ibadah kami pada hari ini. Kami undang berkat jasmani, berkat rohani turun atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Gereja Tiberias Gading Nias, baik yang streaming ataupun yang ada di tempat ini, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada sore menjelang malam hari ini saudara. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan yang saya boleh melayani hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Darniati Pariaji. Kami berdoa dan mengasihi Ibu. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, Gereja Tiberias akan dipakai Tuhan lebih dahsyat. Yang setuju boleh bilang amin saudara. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, bisa lebih kompak, lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus pasti memberkati kamu. Haleluya. Mari sama-sama kita akan belajar masih dalam sebuah serial khotbah The Four Foundation of Life. Minggu lalu kita belajar pondasi dalam kehidupan. Yang pertama adalah beware what you copy. Hati-hati apa yang saudara imitate atau yang saudara copy. Yang kedua adalah stewardship atau mengelola berkat Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bagian yang ketiga. Karena sangat penting pesan ini, makanya saya khususkan untuk minggu ini. Khotbah hari ini pondasi yang ketiga yang menurut saya paling penting adalah worship atau penyembahan. Mari sama-sama kita buka Injil Yohanes 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ke-24. Yohanes 4, 23 sampai 24. Yang sudah di sana dan siap diberkati, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti akan diberkati. Yuk kita baca dua ayat ini, gereja Tuhan. 3, 2, iya. Tetapi bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah apa? Ayat yang ke-24, kasih keras suaramu, Allah, barang siapa menyembah dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan, sama-sama bilang sama saya, Allah itu roh. Sama-sama bilang sama saya, menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Yang membuat persembahan Kain dan Habel, Allah menerima persembahan Habel bukan karena persembahannya lebih baik, bukan karena Tuhan pilih kasih, Tuhan lebih cinta sama Habel, no. Tapi yang membuat persembahan Habel lebih dilirik sama Tuhan daripada persembahan Kain karena hatinya. Karena Habel memberi persembahan dengan hati yang benar. Saya percaya bahwa Tuhan tidak melihat persembahan berapa jumlahnya. Tuhan tidak peduli berapa juta persembahannya. Yang Tuhan lihat ketika saudara mempersembahkan sesuatu sama Tuhan, adakah hatimu dengan tulus, dengan penuh kerelaan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang setuju boleh bilang amin. Oleh karena itu kita mengerti bahwa kita menyembah Allah harus dengan roh dan kebenaran. Mengapa penyembahan begitu penting? Mengapa worship begitu penting? Mengapa orang Kristen harus hidup dalam budaya penyembahan? Mengapa orang yang mengaku mengikuti Yesus hidupnya harus kuat di pondasi penyembahan? Karena kalau saudara baca Alkitab, ada kuasa di balik pujian penyembahan yang benar. Yang setuju bilang amin. Ketika Paulus dan Silas ditangkap, Alkitab mencatat
Bahwa mereka dibelenggu tangannya, kakinya dibelenggu. Bahkan mereka ditempatkan di tengah-tengah dengan pengawalan pasukan Romawi. Mereka taruh di tengah-tengah untuk dipermalukan. Alkitab mengatakan ketika mereka dipenjara, dibelenggu, Paulus dan Silas menaikkan pujian. Mereka menaikkan penyembahan. Pada masa itu udah ada keyboard belum? Nggak mungkin Paulus bilang sama Silas, main di kunci G. Enggak, belum ada musik. Jadi musik memang penting. Tapi musik bukan satu-satunya cara untuk dapat kita menyembah Tuhan. Katakan amin. Karena zaman dulu nggak ada musik, orang juga bisa menyembah Tuhan. Yang setuju bilang amin. Oleh karena itu ketika Paulus dan Silas mengangkat penyembahan di hadapan Allah, hadirat Allah turun dengan hebatnya. Paulus suara satu, Silas suara dua. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Suara berapa Tuhan? Suara Tuhan lah. Dia ketika hadirat Allah turun, Alkitab katakan belenggu dari Paulus dan Silas dilepaskan. Amin. Belenggu kaki tangan mereka dilepaskan. Makanya kalau engkau punya masalah, jangan update status, sembah Tuhan. Amin. Makanya penyembahan itu disinfektan for our heart. Penyembahan itu disinfektan untuk hati kita. Kalau hatimu iri, hatimu pahit, hatimu kecewa, engkau mulai putus asa, masuk kamarmu, sembah Tuhanmu. Kalau dompetmu kempes, tapi imanmu besar, masuk kamarmu, sembah Tuhanmu. Dia Yehova Jireh akan mencukupi segala keperluan saudara. Amin. Saudara ingat kisah tembok Yeriko. Ketika tembok Yeriko dihancurkan, Allah berkata kepada Yosua, dalam peperangan ini metode peperangannya lain daripada yang lain. Apain? Tuhan bilang apa? Puterin tembok Yeriko. Sehari sekali, di hari ke-7 7 kali, tepat 13 kali. Mereka muterin tembok Yeriko 13 kali di hari ke-7. Alkitab bilang Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk meneriakkan, shout out to the Lord, berteriak kepada Tuhan. Alkitab mengatakan tembok yang kokoh itu, yang menahan banyak serbuan dari bangsa-bangsa lain, tidak berdaya di bawah pujian penyembahan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Alkitab bilang temboknya bukan rubuh dari dalam keluar. Tapi Alkitab bilang temboknya rubuh dari luar ke dalam. Bicara apa? Worship, penyembahan. Penyembahan yang luar biasa. Penyembahan bukan soal suara. Pak, suara saya nggak bagus. Suara saudara boleh bagus, tapi kalau hatimu bukan penyembah, percuma. Bahkan suaramu boleh paling bagus. Yang paling bagus suaranya di sini kalah sama malaikat yang paling fales di surga. Amin. Suaramu boleh fales, yang penting hatimu gak fales. Daripada suaramu gak fales, tapi hatimu fales. Yang repot udah suara fales, hati juga fales. Amin. Oleh karena itu, saudara, Alkitab bilang penyembahan menggunakan kalimat tehila. Tehila, jangan salah sebut. Jangan bilang tequila. Tehila, tehila artinya menyanyi dalam roh, jiwa, dan tubuh. Jadi ketika engkau menyembah Tuhan, yang Tuhan kehendaki bukan ini moncongmu yang nyanyi, bukan. Tetapi hatimu, jiwamu, rohmu ikut menyembah Tuhan. Saya punya teman bukan orang Kristen yang ngomong gini, Pak Pendeta, aku bisa dong nyanyi lagu gereja. Dia nyanyi lagu gereja, malam kudus, sunyi senyap. Bisa, bisa. Tapi dia percaya nggak? Enggak. Saya khotbah di CP, pulang dari pelayanan tengah minggu, di lampu merah JDC, ada banci ngamen depan saya. Dia nyanyi lagu, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman. Karena saya pendeta, dengar dia nyanyi lagu gereja, saya buka, saya punya kaca, langsung 50.000 keluar. Orang kaya, 50.000 diambil, dia bilang, oh alhamdulillah, terima kasih. Banyak orang menyanyi, tapi nggak percaya isi lagunya. Banyak orang menyanyi, tidak taruh hatinya di sana. Banyak orang menyanyi, tapi hidupnya nggak taruh di situ.
Oleh karena itu ketika kita bicara penyembahan dalam Kejadian 22, pertama kali kata penyembahan muncul ketika Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal namanya Ishak. Penyembahan itu korban persembahanmu sama Tuhan. Amin. Ketika saudara lagi mumet, banyak masalah, nggak usah pikirin siapa capresnya. Nggak peduli, karena mau siapapun yang jadi, kau nggak akan jadi menteri. Ketika kita punya banyak masalah, punya banyak beban, tapi kita angkat tangan kita dan menyembah Tuhan, itu yang saya sebut nama. Walaupun hidup kita lagi nggak enak, walaupun hati kita lagi sakit, tapi kita tetap menyembah Tuhan. Maka Bapamu di surga akan bilang begini, paten anak ini, kata Bapa di surga. Maka Bapak akan bilang gini, kat, maksudnya malaikat. Itu tuh yang jomblo, yang baru ditikung sama sahabatnya, tapi tetap nyembah aku. Kirim dia berkat. Malaikat tanya, berapa banyak Tuhan? Ada berapa di gudang? Sisa sini, kosongin semua buat dia. Ayo dong yang percaya bilang amin dulu dong. Ayo kasih tepuk tangan dong. Kita perlu mengerti dulu mengapa kita diciptakan. Biar saudara ngerti. Kenapa kita diciptakan? Apa sih purpose-nya Gideon harus ada? Apa purpose-nya Tono harus ada? Kalau ada Tono di sini. Apa purpose-nya Novi, Ayu harus ada? Apa purpose-nya? Yesaya 43 ayat yang ke-7 bilang demikian. Yuk sama-sama kita baca Yesaya 43 ayat yang ke-7. 3, 2, 1, ya sebab mereka kuciptakan untuk mengagungkan. Saudara diciptakan bukan untuk bangun toko yang besar. Saudara diciptakan bukan untuk jadi pengusaha yang sukses, walaupun dalam perjalanannya Tuhan bekerja di sana. Saudara diciptakan, Alkitab bilang basicnya, paling dasar, paling penting Tuhan ciptakan saudara untuk mengagungkan Tuhan. Amin. Bahasa aslinya bilang kabeb atau kabab. Bahasa Arabnya bilang kabah. Ka'bah adalah tempat ibadah sahabat kita dari Muslim. Tapi dalam bahasa Ibraninya bilang kabet, kabab, the center of worship. Kita diciptakan oleh Allah to glorify nama Tuhan. Yang setuju bilang amin. Saudara diciptakan, kita ini makhluk penyembah. Sama-sama bilang sama saya makhluk penyembah. Cuman dua pilihannya, nyembah Tuhan. Kalau saudara nggak nyembah Tuhan, maka saudara nyembah dunia. Betul apa tidak? Kalau saudara nggak nyembah terang, maka saudara nyembah kegelapan. Makanya Tuhan menciptakan kita untuk menyembah Dia. Amin. Nyanyi itu cuma salah satu ekspresi dari penyembahan. Bukan seluruhnya. Saya ulang lagi, nyanyi cuma salah satu ekspresi dari penyembahan. Itu cuma salah satu ekspresi. Makanya banyak orang Kristen pikir, kan gak di gereja, gak bisa nyanyi. No. Dimanapun kau bisa menyembah Tuhan. Amin. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kenapa harus Yesus yang kita sembah? Karena hanya Yesus yang layak untuk kita sembah. Ayo dong tepuk tangan di atas kepalamu. Amin. Ngapain nyembah manusia? Kalau kita bisa menyembah yang menciptakan manusia. Amin. Ngapain nyembah teknologi? Kalau kita bisa menyembah yang menciptakan teknologi. Ngapain nyembah karir? Apalagi nyembah kaleng. Kenapa orang nyembah matahari? Karena orang pikir matahari paling besar.
Kenapa orang nyembah api? Karena orang pikir api paling besar. Tapi Alkitab kita berkata di bawah kolong langit ini tidak ada Allah seperti Dia. Alkitab menyebutnya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasehat ajaib, nama di atas segala nama. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mengapa harus Yesus? Karena hanya Yesus yang mengasihi kita. Amin. Kitab Ibrani bilang Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Mari sambil angkat tanganmu, gereja Tuhan dimanapun kau berada. Karya terbesar, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ku miliki dan ku hargai. Dengan bangga bilang, apa sih penyembahan? Banyak orang nanya gitu kan. Apa sih penyembahan? What is worship? Apa sih penyembahan? Oh, penyembahan itu loh Pak, yang kalau nyembah nangis. Oh, nonton drama Korea sedih juga nangis. Ya wajar orang nangis nyembah, utangnya banyak. Tapi penyembahan bukan itu. Oh, penyembahan itu loh Pak, penyembahan yang kalau nyembah tuh merinding. Di kuburan juga merinding. Halo? Oh, penyembahan itu loh Pak, yang lompat Pak, lompat. Oh, di konser juga lompat. Lalu apa penyembahan? Apa terminologi penyembahan menurut Alkitab? Apa yang Alkitab bilang tentang penyembahan? Mari kita lihat firman Allah. Matius 15 ayat 8 dan ke-9. Bilang demikian tentang penyembahan. 3, 2, 1, ya beginilah. Tetapi hati mereka apa? Jauh dari aku, percuma mereka menyembah aku sebab peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu apa? Peraturan. Ayat yang ke-8 tolong ditampilkan. Mereka, kata Allah, orang-orang itu hanya menyembah aku dengan kata-kata. Tetapi hati mereka apa? Kan kita suka lagu tuh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, ku pegang perintah-Mu, Engkau tahu ya Tuhan, hanyalah untuk hati-Mu. Enak nyanyi ya. Aku mengasihi. Bait pertama masih aman.
refnya yang bikin pusing. Ku renungkan firman-Mu. Kita mau bilang siang dan malam, kita gak pernah baca. Jadi ku renungkan firman-Mu seminggu sekali. Ku pegang perintah-Mu, gak ku lakukan. Ya. Ketika kita nyanyi lagu itu, kita tahu bahwa kita enggak ngelakuin. Makanya kita bilang mulut mereka menyembah aku, kata Alkitab. Tetapi hati mereka jauh daripadaku, kata Alkitab. Ini sama saja seperti kita bilang cinta sama Esther, tapi jalannya sama Susi. Saya bisa ngerti gak maksud saya? Kita bilang kita cinta sama si Esther, tapi yang kita jalan tiap hari sama Susi. Kita bilang kita cinta Tuhan, kita bilang Tuhan adalah segalanya. Kita bilang bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa hidup. Tapi hidup kita tiap hari nyakitin hati Tuhan. Hidup kita tiap hari membuat Allah disakiti oleh perbuatan kita. Makanya Alkitab bilang penyembahan itu apa sih? Sederhana. Penyembahan bukan musik, penyembahan bukan kata-kata, penyembahan bukan part-time hanya hari Minggu kalau di gereja, kalau nyanyi paling Saya selalu bilang sama saudara, jangan marah sama saya pendeta saudara. Tapi mari kita jujur. Udah mau ganti tahun bos, masih hidupmu gitu-gitu aja sih. Udah presiden mau ganti, karaktermu belum diganti-ganti. Kok pada diam semua? What is worship? Apa sih penyembahan? Apa sih penyembahan? Sesederhanain firman Allah berkata yang pertama, what is worship? Worship is to declare that He is worthy. Penyembahan adalah sebuah deklarasi bahwa Dia layak untuk disembah. Dalam terjemahan Inggris kuno, kata worship dibagi menjadi dua bagian. Worthy and ship. Kata worthy artinya layak, berkualitas. Artinya punya nilai yang tinggi. Ship bicara mengenai bentuk, bicara mengenai friendship, persahabatan. Jadi ketika saudara menyembah, saudara sedang bilang sama dunia, saudara sedang mendeklarasikan bahwa tidak ada Tuhan seperti Engkau di muka bumi. Bahwa tidak ada Allah yang layak disembah selain Yesus. Ketika engkau mengangkat tanganmu, engkau sedang menyatakan kepada orang lain bahwa engkaulah milikku yang paling berharga. Amin. This is very powerful. Saya nggak tahu saudara menangkapnya bagaimana. Tapi ketika saya menyiapkan khotbah ini, I was like, wow. Karena ketika saudara sedang menyembah, saudara sedang mendeklarasikan bahwa bagiku, engkau yang paling penting. Yang paling berharga dalam hidupku bukan harta, tapi Tuhan. Makanya saya suka bingung, suka sedih kalau orang di gereja, lo angkat tangan dong, lo nyembah dong. Dia bilang, emang gue begini gayanya. Gue kalau penyembahan begini diem. Tapi giliran konser musik, halo, giliran konser musik aja, wah. Giliran nonton bola, gol, yeah. Tapi giliran di gereja, amin. Kalau di gereja suruh nyembah, lu angkat tangan dong. Kayak Tuhan gak pernah buat yang baik sama hidupnya. Kayak Tuhan gak pernah tolong gitu. Kayak Tuhan gak pernah bela. Kayak Tuhan gak pernah berperang bagi hidupnya. Ketika disuruh nyembah gini. Allah bangkit, bersoraklah. Hei. Halo? Tapi giliran Coldplay, 5 juta, 11 juta, ladenin. Coldplay jam 9 naik, jam 2 udah di GBK.
Ya, nggak mau telat, takut nggak dapat bangku. Tapi ke gereja ibadah jam 4, istrinya bilang, ayo Pak cepetan, masih pujian penyembahan. Nanti aja, bodoh kamu. Maaf ya, bukan saya kasar. Tapi engkau sedang dibodohi, kau rugi. Kau rugi. Makanya saya selalu bilang, kalau ibadah jangan telat. Pak, jam 4 ada acara, jam 6. Jam 6 masih ada acara, jam 8. Pak, jam 8 ada acara, pagi jam 6 ada ibadah. Pak, pagi ada acara, ada nggak yang malam? Ada jam 12. Gereja apa? Gereja setan. Bodoh amat. Halo? Nih anak-anak muda nih, wah kalau BTS, I wanna dance, the music coming crazy. Yeah. Dan di gereja aja, saya mau bilang gak ada yang salah sama BTS. Saya BTS, Bontot Tanaka Simanjuntak. Ya, gak ada yang salah. Tapi yang menjadi salah kalau engkau menjadikan your idol lebih dari your God. Makanya saya mau bilang, ada orang kalau sama dunia, waduh, Jungkook muncul. Jungkook. Saya muncul biasa aja kau. Nonton konser aja, sampai story-nya kecil-kecil. Love will die, and we try, fix you. Saya khotbah nggak pernah kotek. Lagu album baru langsung. Saudara boleh ketawa, kata boleh. Tapi mari cek hidup kita. Bagaimana cara engkau dealing sama raja di atas segala raja? Kalau saya tanya anggota BTS siapa? Jungkook. Siapa lagi? RM. Siapa lagi? V. Siapa lagi? Suga. Lengkap hafal. Kalau saya tanya siapa 12 murid Yesus, diem. 12 murid Yesus ya. Kayaknya Gideon, Alek, Jeffrey, Marcel. Ya itu murid Yesus tuh. Yang bapak-bapak nih, yang laki-laki nih. Wow, kalau yang namanya Starting 11 Club idolanya. Hafal. Strateginya siapa, di belakang kipernya siapa, backnya siapa. Sampai cadangan hafal, bahkan sampai tukang rumputnya. Tahu kau. Tapi kira ditanya Alkitab Perjanjian Baru ada berapa kitab? Siapa yang tulis Alkitab? LAI. Saya mau bilang gini. Kalau engkau dengar lagu musik dunia sesemangat itu, kenapa engkau gak semangat nyembah Tuhan? Tolong kasih C. Kenapa engkau gak semangat nyembah Tuhan? Kenapa kalau pujian penyembahan kau sibuk sama HP? Kenapa? Kenapa kalau ke gereja, kalau telat kau santai? Kalau ke bioskop, telat, kau marah-marah. Tuh tiba-tiba udah langsung jadi Avenger. Halo? Di bioskop, film udah habis, kau tungguin sampai credit title. Karena ada apa habis itu? Di gereja, ibadah pendeta khotbah lamaan dikit. Ini pendeta gak menghormati waktu kita nih pendeta nih. Ini pendeta nih gak boleh gitu. Kalau deket, ku rauk moncongmu kalau deket. Amin. Saya lama ikut gembala sidang. Atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Saya kalau di rumah ibu gembala, ini enggak pasti. Beliau akan keluar main piano. Lagunya piano bukan lagu-lagu dunia, bukan saudara. Tapi lagu-lagu Tuhan, nyembah. Sampai kadang-kadang kita lagi ngerjain buletin, kami larut dalam hadirat Allah. Bahkan beliau pernah bilang, Gideon, ibu mimpi. Mimpinya apa? Ibu mimpi penyembahan. Saudara kan kalau mimpi makan bakso. Tapi ibu mimpi
penyembahan. That's why kenapa urapan di gereja. Kemarin saya baca di sebuah sosial media. Ada orang ngomong gini, dan saya mengucap syukur. Kalau saudara setuju boleh bilang amin ya. Dia bilang begini, gak tahu gimana. Penyembahan, pujian penyembahan di Tiberias itu beda. Amin. Itu beda. Gak tahu gimana, kayaknya powerful. Oleh karena itu ayo. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Dengan imanmu bilang, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Angkat tanganmu dengan imanmu bilang, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Tiberias Ganinias, angkat tanganmu dengan imanmu bilang, Yesus, Yesus, Kau berarti Yesus, Kau segalanya. Saudara perlu mengerti bahwa pujian penyembahan very powerful. Malaikat yang diusir oleh Allah namanya Lucifer. Siapa dia? Pemimpin pujian. Kepala pemimpin pujian di kerajaan surga. Dia yang memimpin jutaan malaikat untuk menyembah kepada Tuhan. Para teolog sepakat bahwa badannya Lucifer terbuat dari alat musik. Bukan, saudara jangan bayangin speaker dan sebagainya. Tapi terbuat dari alat musik. Jadi ketika dia jatuh dalam dosa, saudara saya mau bilang, malaikat gak bisa nyanyi lagu sungguh besar anugerahnya, gak bisa. Yang telah selamatkanku, kini ku jadi miliknya, ku terima kasihnya. Malaikat gak bisa nyanyi lagu itu. Karena malaikat kalau salah dibuang. Saudara salah dan saya, dia utus Yesus nebus saudara. Makanya satu-satunya hal yang Tuhan gak bisa lakukan, cuman satu yang Tuhan gak bisa lakukan. Yaitu apa? Menyembah dirinya. Makanya dia ciptakan saudara dan saya untuk menyembah dia. Maka tadi ketika kita menyembah kan kita merasakan kan. Ada beberapa orang-orang tutup mata. Ada beberapa orang nangis. Karena memang kita rindu. Amin. Kita apa? Rindu. Yang kedua, yang terakhir, kenapa kita perlu? Apa sih penyembahan? Yang pertama adalah penyembahan to declare that he is worthy. Dia layak untuk disembah. Nanti di kerajaan surga kita semua berkumpul, bilang amin dulu. Nanti kita semua berkumpul selama-lamanya dalam kekekalan. Apa yang kita lakukan? Kita akan menyembah dan berkata, layaklah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak. Kita akan menyembah Tuhan siang, pagi, sore, malam. Alkitab bilang para tua-tua mengambil mahkota kemuliaannya dan melemparkannya sama Tuhan. Kau layak. Kau layak. Jadi di bumi ini, ayo kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bumi adalah latihan kita nyembah. Kalau di bumi kau gak suka nyembah dan tujuanmu surga, berarti salah alamat.
Amin. Yang kedua, yang terakhir, mengapa kita perlu, apa sih penyembahan itu? Karena worship is something that is woven in us. Penyembahan adalah sesuatu yang ditenun di dalam kita. Di dalam kita. Memang Tuhan sudah tempel. Tuhan sudah taruh di hati kita. Katakan amin. Worship bukan part of your life. It is your whole life response. Penyembahan bukan sekedar part time. Tapi penyembahan adalah seluruh kehidupan kita. You become what you worship. Kita akan menjadi, makanya kenapa orang kalau suka Korea, penampilannya Korea-Koreaan. Betul apa tidak? Orang kalau suka apalagi bule, gayanya kebule-bulean. Rambutnya buceri. Bule cat sendiri. Kalau kita nyembah Tuhan, maka kita akan jadi ke Yesusan. Ngomongnya kayak Yesus, senyumnya kayak Yesus, sikapnya kayak Yesus, sabarnya kayak Yesus. Amin. Saya berdoa, seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham. Tahu Billy Graham? Kalau nggak tahu kebangetan. Umur 92 tahun dia ditanya sama wawancara sambil minta kunci G. Ditanya sama kunci Inggris kalau ada boleh. Ditanya sama wartawan Billy Graham, kalau kamu bisa melakukan sesuatu over and over again, kalau kamu bisa mengulang kehidupan kamu dan bisa melakukan segala sesuatu dengan berulang-ulang, what would you do? Apa yang akan kamu lakukan? Saya kira dia akan bilang, karena Billy Graham telah berkhotbah di depan 210 juta orang. Wow, hamba Tuhan terbesar abad ini. Billy Graham pernah berkhotbah di ratusan negara. Man of God. Orang yang powerful, dahsyat. Umur 92 tahun, wartawan tanya dia, kalau kamu bisa mengulang kembali, apa yang kamu lakukan? Saya kira dia akan ngomong begini, saya mau menyembah. Saya kira dia ngomong begini, saya mau pergi ke berbagai negara lebih banyak. Saya akan berkhotbah kepada jutaan orang dan sebagainya. No. Saya mau tadi bilang apa? Ini breaks my heart. Karena membuat saya menyadari bahwa motivasi saya, tujuan saya salah. Billy Graham ngomong gini, sederhana ngomong begini, kalau saya bisa melakukan segala sesuatu dengan ulang lagi dan terus menerus, yang saya lakukan adalah saya akan masuk ke kamar saya, kunci pintu kamar saya, dan saya akan menyembah Tuhan. Saya akan bilang sama Tuhan betapa aku sangat mengasihimu Tuhan, dan betapa aku mau menghabiskan hidupku bersama-sama dengan Engkau. Gak heran Tuhan pakai dia hebat. Saudara kalau dekat sama Tuhan, rahasia Tuhan diberikan sama saudara. Saudara kalau punya rahasia, ngomong sama teman jauh atau teman dekat. Saudara kalau punya rahasia, ngomong sama teman jauh, teman dekat. Saudara kalau punya berkat, kasih teman jauh, teman dekat. Teman dekat. Kadang-kadang kita salah ngejar. Kita kejar hasilnya. Kita lupa kalau kau dekat sama Tuhan, barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, mintalah apa saja maka aku akan memberikan. Tadi Ibu Gembala Sidang bilang kalau di dalam Tuhan pasti gak akan minta yang aneh. Gak mungkin minta istri baru, gak mungkin. Karena will-nya, tujuan hidupnya sudah di-shape oleh Tuhan. Worship ini sebuah materi yang sangat dalam. Gak bisa diselesaikan dalam satu hari minggu. Tapi saya sudah kasih foundation for you. Sama saudara. Pak, saya punya masalah. Masuk kamar, kunci, nyembah. Pak, orang ngomongin saya, masuk kamar, kunci, nyembah. Pak, ada penyakit dalam tubuh saya,